guru Penjas SD, ya, karena mereka memiliki waktu yang cukup banyak, ya. Kalau kita lihat langkah pertama arahan guru, saya taruh di situ kurang lebih 30 menit untuk menjelaskan. Mempersiapkan rancangan pembelajaran RPP, LKS, ya, data kecakapan siswa harus sudah kita miliki dan seterusnya. Siapa-siapa yang cerdas itu pasti sudah kita miliki, ya. Langkah kedua, bagaimana kita membentuk kelompok. 5 menit cukup, ya, berdasarkan tingkat kecerdasan siswa. Kita yang cerdas sendiri, yang lemah-lemah sendiri, yang sedang-sedang kita sendirikan lagi dalam kelompok-kelompok mereka. Langkah ketiga, ya, diskusi kelompok. Diskusi ini kita memberikan waktu yang cukup panjang. Mungkin 50 menit untuk mereka yang cerdas-cerdas, mereka sudah bisa menyelesaikan masalah, tetapi mungkin 60 menit bagi mereka-mereka yang mungkin agak lemah dibandingkan mereka yang cerdas, ya. Membagi LKS, guru mendampingi, dan mendampingi kepada mana? Mendampingi kepada kelompok-kelompok yang lebih, ya, lebih lemah dibandingkan daripada yang lain. Kemudian langkah keempat, menarik kesimpulan, ya. Menarik kesimpulan, masing-masing kita berikan, ya, siswa menyimpulkan, guru menilai dan tidak mendikte. Itu antara 25 sampai 30 menit. Lalu langkah yang kelima adalah motivasi guru. Jadi setelah proses pembelajaran selesai, sudah menyimpulkan dari masing-masing kelompok, maka waktu tersisa 15 menit, ya, ini kita bisa gunakan untuk guru memberikan apresiasi, ya, dukungan moral, memberikan pujian, sehingga mereka kemudian menjadi semangat dan seterusnya. Ini tentu saja tidak statis, ya, boleh menyesuaikan dengan mata pembelajaran apapun, tetapi yang saya masukkan di sini adalah yang Penjas SD, karena waktu itu mereka memiliki 4 jam pelajaran, ya, untuk Penjas SD, sehingga satuan-satuannya nanti akan kita sesuaikan masing-masing. Lalu kemudian apa yang diharapkan dari strategi HPC? Paling tidak, ya, kita berharap bahwa dengan strategi HPC ini sebagai strategi inovatif di era ini, ya, dan sudah bisa diterima oleh kalangan-kalangan tertentu yang sudah mencobanya, semua cukup merasa hasilnya cukup baik, ya. Siswa pada intinya bersemangat, ya. Lalu mereka menjadi tidak malas, lebih senang, bahkan berlomba-lomba untuk hadir, ya. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar. Mereka sudah tidak ada lagi pilih kasih dan seterusnya, ya. Perilaku mengganggu ini menjadi berkurang. Orang jahil sudah tidak ada. Ada yang sudah jeleknya kita di SD, bahkan di SMP, bahkan sampai di SMA. Yang siswa yang lemah kita masih, karena kita sering memberikan masukan, kontribusi pikir dan lain-lain, kita membawa itu sampai ke lingkungan, ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal, bahkan ke orang tua. Ada yang datang curhat, apa ibu ini si Aldo ini tadi di sekolah tidak bisa apa-apa. Ini akan sangat mengganggu orang lain, ya. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Konflik antar pribadi menjadi berkurang. Pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan perbaikan budi, kepekaan, dan toleransi, dan seterusnya. Ya, dan hasil belajar tentunya akan menjadi lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu kita sempit. Nanti akan kita diskusikan di waktu diskusi nanti, sehingga mungkin akan bisa lebih melengkapi apa-apa yang bisa saya sampaikan di saat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam Sakamese Nusa. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Hendrik Marwanaya. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Albertus Penanlangir untuk materi presentasi di siang hari ini dengan judul Strategi Pembelajaran Homogeneity Psychocognition. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana kita sebagai guru mengelompokkan siswa, ya, dalam bekerja sama. Apakah pengelompokan itu berdasarkan kognisi mereka yang sama, ataukah mau pengelompokan yang heterogeneous, ya, yang beraneka ragam kognisi, ataukah yang memiliki kognisi yang seragam, yang sama. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang sangat baik sekali bagi kita dengan berbagai pandangan dan pengalaman yang baru disampaikan oleh pembicara tadi. Hal yang baru saya dengar berhubungan dengan critical thinking yang kadang-kadang katanya bisa menyakitkan. Oke, ini kenyataan, tetapi kita harus menjadikan ini sebagai budaya untuk selalu tidak, tanpa harus memikirkan bahwa critical thinking itu harus menjadi hal yang menyakitkan, tapi harus sudah berpikir untuk di situ, jadikan budaya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan masuk kepada pembicara yang berikut, yaitu Bapak
SPD MPD. Beliau akan menyampaikan materi kepada kita dengan judul penilaian autentik. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali